أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي أحيانا على الإيمان والإسلام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين أيها الحاضرون رحمكم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah senantiasa kita bertaubat kepada Allah. Kita sadar bahwa diri penuh dengan dosa, maka tiada jalan untuk bisa mendapati kemenangan di dunia dan di akhirat kecuali dengan taubat. Maka senantiasalah mohon ampun kepada Allah. Kata Nabi, at-taibu minaz zamb kaman la zambalah. Orang yang taubat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa. Man qala astaghfirullah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Orang yang membaca astaghfirullah, Allah ampuni dosa yang lalu dan yang akan datang. Maka jadikan istighfar itu sebagai kepribadian yang senantiasa diucapkan dengan tulus ikhlas untuk memohon ampun kepada Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur terhadap nikmat yang telah diberikan Allah, Allah akan tambah-tambah nikmat tersebut. Dan jika kalian ingkar, ingat azab Allah itu amatlah pedih. Apabila kita berusaha untuk bersyukur kepada Allah, maka tak akan pernah cukup syukur kita kepada Allah. Cuma tugas seorang hamba untuk merasa berterima kasih terhadap apa yang diberikan oleh Allah kepadanya, itu wajib. Maka senantiasalah memperbanyak membaca tahmid sebagai bukti ia bersyukur atas nikmat yang telah diberi Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat Allah senantiasa berselawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi. Wahai orang yang beriman, berselawatlah atasnya Nabi, wasallimu taslima, dan bersalamlah atasnya Nabi akan sebagai salam. Kata Nabi, man shalla alayya marratan wahidatan sallallahu alaihi asyara marrah wa usalli alaihi asyara marrah. Siapa yang menyelawati saya satu kali saja, Allah akan menyelawati orang tersebut 10 kali, dan saya juga akan berselawat untuknya 10 kali. Suatu keagungan. Dengan sekali selawat diselawati Allah 10, diselawati Nabi 10. Dan di dalam hadis yang lain dijelaskan bahwa Nabi akan menyelawati kita di dalam kuburnya di Raudah di Madinah sana. Maka orang-orang yang berselawat kepada Nabi walau 1 kali, wajahnya dikenali Nabi, suaranya didengar oleh Nabi. Begitu agungnya selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemuliaan penghormatan kepada kita semua yang sudah hadir di sini, yang mungkin kita belajar agama ini, belajar hal yang sudah kita ketahui. Maka duduk berkumpul untuk mempelajari atau mendengar agama walau sudah diketahui itu adalah ibadah. Karena kata Nabi, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kalian melewati kebun syurga maka singgahlah. Ma huwa riyadul jannah ya Rasul? Apa itu kebun syurga ya Rasul? Halqud dzikri atau halqul ilmi
orang yang duduk untuk ingat Allah atau orang yang duduk untuk berzikir. Maka majlis-majlis seperti ini adalah surga atau kebun-kebunnya Allah yang berada di bumi. Maka karena ini pertemuan pertama, saya juga salah karena enggak jadi belanja kemarin dikarenakan kesibukan sampai malam hari. Jadi enggak terbeli kitabnya. Nanti kita tentukan apa kurikulum di minggu yang akan datang. Walau saya yang beli tidak masalah karena dekat di sana. InsyaAllah itu jadi kurikulum kita. Dan mungkin kalau saya pikir waktunya segini bisa 2 kitab kita pelajari. Kitab pertanyaan. Kemudian selesai. Dan alhamdulillah kita duduk ini nunggu-nunggu terbit waktu isyraq. Orang yang salat menunggu waktu isyraq, setelah salat subuh dia duduk nunggu waktu isyraq dengan ibadah, maka diberi oleh Allah pahala haji umrah. Demikian agungnya. Ditambah lagi dengan niat iktikaf yang ada di hati kita, tambah lagi dengan majlis ilmu. Maka duduk kita ini tujuan adalah ibadah. Sedang jamaah yang dirahmati oleh Allah, mungkin wawasan singkat sebelum kita tentukan kitab. Ada pertanyaan di awal suatu kitab, saya lupa, pernah saya baca itu. Mana lebih mulia Nabi Muhammad SAW dibanding ilmu? Maka dijelaskan di sana bahwa lebih mulia ilmu dibanding Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena ilmu itu adalah sifat Allah Ta'ala. Sedangkan Nabi Muhammad adalah makhluk Allah Ta'ala. Dan mulia Nabi Muhammad menjadi utusan Allah di semesta alam karena tugas beliau adalah membawa ilmu. Maka firman Allah, hal yastawi alladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun? Samakah orang tahu dibanding dengan orang yang tidak tahu? Pengertiannya tidak sama orang tahu dengan orang yang tidak tahu. Sehingga sebut di dalam hadis, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu agama itu wajib bagi tiap muslim lelaki dan muslim perempuan. Para perempuan, kewajiban ilmu setelah ia menikah dengan kita, beralih daripada tanggungjawab ayahnya kepada kita. Kita seorang lelaki dinamakan dayus apabila tidak meluluskan ilmu pengetahuan agama kadar wajib terhadap istri dan anak-anak kita. Ketika seseorang sudah lepas daripada tanggungjawab orang tuanya, namun ia belum lepas kewajiban Allah yaitu mempelajari ilmu agama, maka terpundaklah kewajiban ilmu agama itu atas diri pribadi kita. Dan kita sudah sering baca, orang yang pengen menang dunia dengan ilmu, orang pengen menang akhirat dengan ilmu, orang pengen menang dua-duanya juga dengan ilmu. Dan ibadah tidak diterima oleh Allah tanpa ilmu. Jadi tujuan daripada berilmu yaitu untuk menyambung risalah Nabi dari segi keilmuan dan amalan. Karena man ghariba an sunnati falaysa minni. Orang yang jauh dari sunnahku bukan umatku. Dia berilmu tidak ibadah bukan umat Nabi. Dia ibadah tidak berilmu juga bukan umat Nabi. Makna bukan umat Nabi di sini bukan orang yang taat, bukan juga dikategorikan kepada kafir. Dan tanpa ilmu, apa yang dikatakan oleh Allah Ta'ala, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu berada dalam rugi, rugi itu akan didapat. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Maka keluar daripada kata-kata iman ini, walau semua mengakui diri beriman, yaitu yang dinamakan dengan kafirin, musyrikin,
zindiqin, munafiqin. Dan ini adalah hal yang sangat dekat dengan kita. Melekat bagaikan urat leher dengan leher kita, mata hitam dengan mata putih, begitu digambarkan di dalam hadis. Artinya, dengan sebab tidak berilmu, sangat kemungkinan kita jadi demikian. Dengan tidak berilmu, bisa terpleset kepada demikian, bahkan sudah berilmu, bisa terpleset kepada demikian. Kenapa bisa terpleset? Umumnya karena karakter, yaitu akhlak yang tidak mulia. Kata Nabiullah, man izdada ilman, orang yang bertambah ilmunya, walam yuzdad huda, tidak bertambah hidayahnya, lam yuzdad minallahi ilal bu'da, tidak bertambah baik hubungannya dengan Allah kecuali tambah jauh. Jadi yang dipahami dengan yang namanya kafir, artinya bukan muslim. Walau dipanggil-panggil ia Islam. Karena kata Nabi, satafrakat ummati 73 firqatan kulluhum finnar ila wahidah. Selagi akan pecah umatku 73 kelompok, semua isi neraka kecuali satu. Mal wahidah ya Rasul, mana yang satu itu ya Rasul? Ma'ana 'alaiha wa ashabi. Itikad yang ada saya di dalamnya dan ada sahabat saya. Dan tidak ada yang enggak ngaku diri Ahlussunnah kecuali Syiah. Namun semua bisa dibuktikan mana yang benar dan mana yang salah. Maka di luar kata-kata tadi yaitu kafir. Kafir itu bukan Islam. Bisa jadi dia musyrikin. Arti musyrik orang yang tidak menyembah Allah. Misalnya agama selain agama kita. Yang kedua yaitu orang yang menyembah Allah dan menyembah selain Allah. Itu namanya musyrikin. Kemudian orang-orang muslim yang mengerjakan pekerjaan kafir atau musyrikin tadi dalam kategori yang sudah teratur di dalam keilmuan, maka mereka dinamakan dengan murtadin. Orang murtad. Nanti hari raya walau karihal musyrikun, walau karihal murtadin dibaca, walau karihal munafikun. Kita tetap mengagungkan Allah, Tuhan kita bersama, walau dibenci oleh musyrik, munafik, murtad. Jadi orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang menyebabkan ia keluar daripada Islam dinamakan murtad. Di dalam Al-Quran 217 Al-Baqarah, wa may yartaddid minkum, siapa yang murtad daripada kamu, fayamun, maka ia mati, wa huwa kafir, ia itu kafir. Maka tidak boleh tidak kita belajar tentang ilmu iman yang sangat luas, sehingga kita kenal kita ini muslim atau tidak. Sehingga nanti di dalam pembelajaran akan kita dapati, pasti sudah sering sekali saya dapati. Setelah belajar ada jamaah yang jumpa saya. Tengku, berarti saya sekarang hidup dalam musyrik. Tapi saya tidak sadar. Maka apa tindakan saya ketika dengar argumen dia dan terbukti? Bukan taubatin dia, tapi Islamkan dia dulu. Nah, jadi taubatnya dia harus baca syahadat. Nah, karena banyak hal-hal begini kita lakukan tapi kita tidak sadar dalam musyrik hidupnya. Kemudian dalam murtad hidupnya. Yang kacau dalam zindik hidupnya tapi dia tidak sadar. Ya, mungkin di dalam kitab apa itu Sirus Salikin ada kita dapat man yatafaqqah wala yatasawwaf, orang yang berfikah tidak bertasawuf, faqad tafasaka, sungguh ia akan jadi orang fasik. Dia cuma pikir ibadat, akhlak tidak diperbaiki, dia jadi bandit. Man yatasawwaf wala yatafaqqah, orang yang bertasawuf tapi tidak berfikih, faqad tazandaka, maka sungguh ia akan jadi zindek. Zindek ini sangat kacau.
Dan kalau kita coba pahami, ini adalah sebahaya-bahaya kafir. Namun ini yang paling ramai. Zindiq artinya pada penampilannya seseorang itu muslim yang taat, lagi soleh, lagi sufi. Akhlaknya sangat mulia. Tapi sebenarnya akidahnya bukan Islam, dia kafir. Itu namanya zindiq. Misal yang beredar di Aceh. Ada 13 sifat Allah yang berada pada Nabi Adam alaihissalam. Maka oleh sebab itu dibuat rukun salat jadi 13. Madi, wadi, mani dan manikam. Ini mudah pelajaran ini. Di Banda Aceh mudah dapat. 4 unsur itu jadilah manusia. Maka Allah wajibkan salat duhur itu 4 rakaat. Unsur manusia itu air, api, angin, tanah. Maka Allah jadikan salat asar 4 rakaat. Maka pada mereka kita akan kagum mendengar keilmuan ketika mereka paparkan mengapa bentuk manusia seperti ini, mengapa jari jemari begini, mengapa kuping begini, penuh dengan alasan. Tapi alasan tersebut kalau kita mencari di dalam Al-Quran, di kitab tafsir, sampai kiamat enggak dapat. Di dalam hadis enggak dapat. Dari mana juga ilmu itu? Yang dipaparkan oleh guru-guru mereka, yang mereka nyatakan inilah laduni, ilmu dari Allah Ta'ala langsung, yang bahkan tidak didapat oleh guru-guru kalian. Guru-guru kami sudah bermartabat kamil mukammil, yang mengambil ilmu langsung daripada Allah, tidak dari kitab, tidak dari Al-Quran. Maka apa yang kalian pelajari itu adalah ilmu-ilmu tahap dasar, tahap orang bodoh-bodoh, yaitu di Quran dan di hadis. Guru kami langsung dari Allah Ta'ala. Maka apa yang kami papar ini, coba cari di guru kalian. Dapat tidak? Tidak akan pernah kalian dapat. Maka bahasa lain mereka katakan bahwa guru-guru mereka langsung turun wahyu dari Allah. Ini adalah akidah murtad pada penampilan dia orang saleh. Di Aceh banyak itu. Bahkan kita tak mampu paham karena enggak pernah dengar. Lalu dengan tidak ada ilmu kita salut. Buat apa belajar Al-Quran tinggi-tinggi, hadis tinggi-tinggi? Cukup dengan alif bata. Apa arti alif? Alif itu adalah nama Allah. Panjang. Ini di Banda Aceh kita ulela mulai ke Lamno, ke sana, itu banyak sekali. Itu namanya zindiq. Sehingga timbul paham-paham. Kamu itu peraja singa. Kamu itu peraja bulan-bulan. Itu adalah keilmuan zindiqin. Sehingga terjadilah paham. Tak cocok peraja ini nikah sama peraja ini. Nanti hidupnya begini. Itu punya zindiqin semua. Yang diperangi oleh Nabi sudah tumbuh di masa awal dengan nama jahiliyah. Tapi hari ini dianggap orang-orang zindiqin ini adalah sufi-sufi, adalah ahli hikmah yang diikuti. Maka kita muslim ikut kafir, kita jadi kafir. Maka hati-hati pada keilmuan ini, karena ilmunya tak punya dasar tapi masuk di kepala, karena dia ngomong dengan gaya alam. Ini lawan daripada illal ladzina amanu. Kemudian daripada itu, lawan daripada orang yang beriman itu yaitu orang yang munafiqin. Munafiqin dalam Al-Quran sampai ada surat munafiqun. Kemudian ada dalam ayat contoh, innal munafiqina yukhadi'una Allah, orang munafik membohongi Allah. Wa idza qamu ila salati qamu kusala, kalau dia salat dalam keadaan malas. 142 An-Nisa dan banyak ayat-ayat lain. Jadi makna munafikin di dalam Islam itu ada dua.
Satu, seperti di surah Al-Munafiqun, yaitu orang-orang yang tidak Islam tapi bersyahadah ngaku Islam supaya aman kehidupannya di masa Rasul. Itu namanya munafiqun. Munafiqun itu munafiqun kafirun. Satu lagi munafiqun, yaitu kita-kita yang Islam beneran tapi tidak patuh aturan. Maka itu dinamakan juga munafiqun. Ciri mereka dua-dua sama, yaitu mereka melakukan perlawanan terhadap Islam, tapi hati mereka kita tidak mengerti. Nabi saja tidak kenal pada mereka kecuali Allah kenalkan, sehingga turun surat Munafiqun. Nabi heran melihat badan mereka gagah, mulut mereka fasih. Maka dengan itu Allah beritahu, jangan kamu heran lihat badan mereka, lihat di surat Munafiqun, baca aja, lihat pembicaraan mereka. Sesungguhnya mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasul. Nah, ini masalah. Dan kadang-kadang kita terpedaya dengan munafikun itu. Kita baca hadis, kelebihan hafizul Quran, sangat mulia hafizul Quran. Kata firman Allah, hadis qudsi, jangan sakiti siapa yang mencintai keluargaku, maka ia akan bersamanya. Di hadis yang lain, jangan sakiti keluarga Allah. Dipertanyakan oleh para sahabat, siapa itu keluarga Allah? Jawab Nabi, yaitu para hafidh Quran. Kita baca hadis itu, hafidh Quran bisa memberi syufa'ah kepada orang yang ia cintai. Makna hafidh Quran di sini, orang yang menghafal Al-Quran dan ia beramal sesuai dengan tuntunan. Kalau hafal saja tidak dianggap. Udah, baca hadis lain. Misalnya kita ketik keburukan hafizul Quran. Di akhir zaman yang menyesatkan manusia adalah para hafidh Quran, para hafidh hadis. Di akhir zaman yang mengkafirkan muslim adalah para hafidh Quran. Rupanya dua-dua ada hadis. Hafidh Quran terpuji, hafidh Quran tercela. Maka hati-hati. Ada seorang penceramah, dia ngomong, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim bla bla bla. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim bla bla bla. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadis sahih bla 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 bla. Pulang dari situ kita senang. Alhamdulillah, Ustaz tadi ngomongnya Quran hadis, Quran hadis, Quran hadis. Ini yang benar. Karena kalau kita sudah bermasalah saja, kata firman Allah, atiullah wa atiur rasul, patuh Allah patuh Rasul, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih. Kalau ada masalah, kembalilah kepada Quran dan hadis. Maka inilah ilmu yang sahih, ilmu yang benar. Padahal kalau dia ngomong Quran hadis, itu tanda dia tak beradab. Yang pertama. Yang kedua, dia orang yang sesat. Kenapa jadi begitu, Ustaz? Kalau dia tidak terima ungkapan atau pemahaman yang sudah diajarkan oleh para ulama. Karena memahami Quran dan hadis secara langsung itu bukan kerja kita. Kita memahami Quran hadis setelah dipahami oleh ahlinya. Siapa ahlinya? Yaitu para mujtahid. Orang yang mampu memahami Quran dan hadis secara langsung. Yang mereka itu hidup di zaman yang tiga. Kalau tidak mereka sahabat, mereka tabi'in. Orang ketemu sahabat. Kalau mereka bukan tabi'in, adalah tabi'in. Sebagaimana kata Nabi, afdalul kurun kuruni tumayalunahum tumayalunahum. Sebaik-baik generasi, generasiku, kemudian yang mengiringinya, kemudian yang mengiringinya. Minimal mereka itu hakim. Setelah menguasai Quran, mereka ahli tafsir, mereka itu menguasai ilmu-ilmu pendukung, yaitu ilmu sastra Arab. Kemudian minimal mereka menghafal hadis 300.000.
Sesuai kata Nabi, iza ijtahadal hakim fa asaba falu ajran wa idza akhta falu ajr wahid. Kalau berijtihad seorang hakim benar dapat pahala 2, salah dapat pahala 1. Itu baru orang yang makan Quran dan hadis. Maka untuk gambaran singkat kepada mereka cukup mudah. Kenal Imam Bukhari, kenal. Berapa hafalan hadis Imam Bukhari? 600.000. Kenal Imam Muslim, kenal. Berapa hafalan hadis Imam Muslim? 500.000. Coba lihat biografi Imam Bukhari, kita bilang. Dia ketik di Google, biografi Imam Bukhari. Lahir tahun 194 Hijriah. Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah. Beliau bermazhab Syafi'i. Beliau yang kuasai Quran hadis, dalam memahami agama ikut mazhab. Kita baca hadis Imam Bukhari dalam memahami agama, melawan Imam Syafi'i, melawan Imam Bukhari, ikut hadis Bukhari. Ini tanda munafikin. Terbius, enggak sadar. Jadi itu bukan makanan kita. Batu itu makanan beko, bukan makanan kita. Makanan kita nasi. Maka kita lihatlah contoh. Kita ngaji kitab Sabilai atau kitab-kitab yang lain. Maka kita dapati di dalam kitab itu, para ulama pengarang kitab itu, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Fulan, berdasarkan ayat fulin baru dibuat pemahaman. Jadi sampai-sampai para ulama-ulama terdahulu itu untuk nyebut ayat, untuk nyebut hadis, mereka sandarkan kepada satu nama pengarang kitab atau ulama. Dalam artian mereka ingin menampilkan, kami tak mampu memahami itu tanpa petunjuk mereka. Kita bukan langsung sebagaimana kata Allah, kembalilah kepada Quran dan hadis, ini yang original. Begitu cara pembodohan yang mereka lakukan. Maka dengan sebab itu masyarakat menjadi munafikin dengan tidak sadar, bahkan menjadi kafirin terkadang. Namun terkadang karena tidak paham agama dia jadi munafikin, atau sudah paham agama dia jadi munafikin. Karena munafikin ini pernah ditanyai sahabat kepada Nabi, ya Rasulullah, siapakah orang munafik? Yaitu orang yang merasa diri tidak lagi munafik. Maka kita harus sadar diri selalu mungkin jadi munafikin dan selalu berusaha untuk tidak munafik. Itulah namanya muttaqin. Kalau kita sudah berfikir, saya ini sudah alim, sudah beres, maka dialah munafikin. Maka munafikin ini ketika kita membaca contoh di kampung-kampung sekitar Sirus, di pesantren kitab Ihya Ulumuddin, waliullah bisa jadi munafikin. Dan munafikin ini dicetus dalam satu ayat, akan menjadi sebab seseorang itu mati tidak Islam, yaitu ayat 125 surat At-Taubah. Fa ammal ladzi fi qulubihim marad fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Orang-orang yang di dalam jiwanya ada penyakit, Allah tambah penyakitnya tambah parah dan ia mati di dalam kafir. Apa penyakit itu? Silahkan lihat 125 At-Taubah di terjemahan saja, ditulis dalam kurung munafik. Dengan sebab munafik, Allah buat dia mati tidak Islam. Maka kita harus takut hal ini. Tidak ada jalan kecuali belajar ilmu iman. Ilmu iman dikenal dengan ilmu tauhid. Karena kesimpulan setelah belajar, esalah Allah. Dinamakan ilmu akidah karena itu adalah keyakinan akidah. Dinamakan dengan ilmu iman karena arti iman adalah jazmul qalbi, yakin hati yang tidak bercampur dengan keraguan-raguan. Dinamakan ilmu tanah sebagian karena tak ada pohon dan tak ada guna pagar kecuali
ada tanah. Maka dasar daripada semua adalah tanah. Dinamakan ilmu usuluddin karena kata Nabiullah Muhammad SAW, awaluddin ma'rifatullah. Awal agama yaitu mengenal Allah. Dinamakan ilmu kalam sebagian ulama karena sifat yang paling sulit dipelajari dari sifat Allah adalah kalam. Maka nama boleh banyak, tapi yang dituju adalah satu. Apabila ini tidak lulus ilmu iman, maka ibadah tak berpahala. Kalau fiqihnya lulus, ibadah sah, tidak berpahala. Fikihnya tidak lulus, imannya tidak lulus, ibadah tidak sah dan tidak berpahala. Maka suatu hari sahabat bertanya kepada baginda yang mulia, "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ayul a'mal afdal?" Apa amal yang paling mulia ya Rasul? Rasul jawab, al-ilmu billah, ilmu tentang Allah. Lalu sahabat bertanya lagi, ayul a'mal tazid? Apalagi amal yang di atas itu ya Rasul? Al-ilmu billah, ilmu tentang Allah. Lalu sahabat menyatakan, nas'alu anil amali wa tajibu anil ilm. Kami nanya masalah amal, tapi engkau ya Rasul menjawab tentang ilmu. Jawab Rasul, innal qalilal amal yanfa'u ma'al ilmi billah. Sesungguhnya sedikit saja amal berguna dengan kenal Tuhan. Wa innal kathiral amal la yanfa'u ma'al jahlil billah. Dan banyak sekali amal tidak berguna dengan tidak mengenal Tuhan. Makanya nanti waktu kita pelajari di dalam hadis, orang tak beriman, tidak beres ilmu iman, tapi amalnya banyak, itu adalah hidayah syaitan. Zikir, puasa, salatnya hidayah dari syaitan. Ghairil maghdubi alaihim, jangan hidayah orang yang engkau benci dan engkau maghdubi alaihim waladhdallin, dan engkau sesatkan, yaitu syaitan, iblis ketuanya, dan Abu Lahab, Abu Jahal, Fir'aun dan semuanya. Jangan model itu hidayah untuk saya ya Allah engkau beri. Tapi hidayah itu yang kita dapat gara-gara enggak mau terima ilmu pengetahuan tentang iman. Mana juga petunjuk bagi kita, yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang yang sudah engkau beri nikmat atas mereka itu. Yaitu sebagaimana para sahabat sedikit tidak mengerti, mereka bertanya lalu beramal, bertanya lalu beramal, dan mereka tidak berani mengamalkan hal yang tidak mereka mengerti. Maka iman ini number one, nomor satu. Karena tergelincir dari iman menjadi musyrik, murtad, zindek, munafik, sangat-sangat sulit. Jadi enggak ada guna ibadah kalau ilmu iman tidak jelas. Ya jalannya dipelajari. Duduk saja belajar sudah ibadah. Melengketlah ilmu iman di dalam dada, itulah ibadah langgeng seumur hidup. Sehingga kata Nabi, nadruka ila wajhil alimi afdalu min alfi raka'ah. Seseorang ada ilmu di dalam dadanya, pandangan mata kita terhadap mereka lebih mulia daripada 1000 rakaat salat sunat. Pada salat besar kali pahala, tapi lihat orang alim sudah lebih mulia daripada 1000 rakaat salat sunat. Namun kalau kita belajar kitab Sirus, yang dikatakan alim itu berilmu dan beramal. Bukan berilmu tak beramal. Itu bukan alim, musuh Nabi. Nabi mengecam mereka dengan Nabi bersumpah, saya demi Allah yang menciptakan saya lebih benci kepada seorang alim yang jahat daripada 40 orang dajjal. Dan di era akhir zaman itu sangat mudah didapati. Di akhir zaman kata Nabi, umatku bodoh
ulamanya palih-palih. Dan yang paling parah azab di hari akhirat di atas Fir'aun dan Iblis adalah ulama jahat tersebut. Inna asyaddal adabi yaumal qiyamah alimun la yanfa'ullahu bi'ilmih. Separah-parah azab di hari akhirat yaitu orang alim yang tidak beramal dengan ilmunya. Ini akhir zaman sudah mudah dia dapati, sampai Tengku suka Sodom dapat. Nah, maka tinggalkan dia dan jangan katakan ia alim karena ia melawan Tuhan. Ini yang terjadi. Jadi ilmu iman ini kewajiban atas pribadi kita, istri kita, anak kita, dari kita. Karena kalau tidak dipelajari, memahami Allah satu saja udah mendua. Allah satu, dah dua. Kenapa begitu Ustaz? Allahu ahad, Allah itu esa. Kita tanya kepada orang, bisakah engkau memahami apa itu arti esa? Bisa. Apa itu esa? Esa itu seorang, satu tok. Coba kamu pahami, bisa enggak? Bisa. Nah, udah salah. Karena satu yang kita mengerti tetap satu dalam kehampaan. Satu hampa. Satu dalam hampa sudah dua. Ada ruang, ada dia. Sedangkan satu Allah tanpa ruang, tanpa waktu, Allah ada. Kalau kita pikir dapat lagi satu dalam ruang. Tanpa ruang, tanpa waktu, Allah ada. Allah lah pencipta ruang dan waktu. Berarti satu Allah cuma bisa diimani, tak bisa dimengerti. Baru benar, yaitu yu'minuna bil ghaib. Dia yakin kepada yang gaib. Jadi kalau satu ada ruang, itu bukan satu, dua. Satu tanpa ruang, cuma bisa diimani, tak bisa dipahami. Cuma Allah yang paham. Tanpa ruang dan waktu beliau ada. Bagaimana pahamnya? Satu tak di dalam ruang. Bagaimana pahamnya? Tak bisa dimengerti. Allah ada, tak diawali oleh tiada. Kalau diawali oleh tiada, bukan Allah namanya, karena kalah sama tiada. Allah ada tanpa ruang dan waktu, karena kalau dia ada kebutuhan, bukan Tuhan namanya. Bisa diimani, tak bisa dimengerti. Manisnya gula, pedisnya cabai, bisa dirasakan, tak bisa diutarakan. Kalau ada yang bisa jelaskan bagaimana pedas, si begah tiko. Han mampu. Kiba yang kekemameh, si tulis tiko. Han mampu, tapi jet dah rasakan, tak bisa tak ungkapkan. Nah, begitulah yang namanya iman. Jadi setelah dia belajar, dia beriman, yakin kepada yang gaib. Itulah kebenaran. Kemudian daripada itu, wa amilu salihat. Amilu itu artinya bekerja sesuai dengan perintah Allah melalui Rasulullah, lalu diperintahkan kepada kita. Apa yang diperintahkan, nggih ndoro, enggak lawan. Amana Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Rasul itu beriman kepada yang diturunkan kepadanya dan kepada orang beriman. Amana Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na. Muslim itu sami'na wa ata'na. Kata Nabi, salat, nggih. Jangan, nggih, enggak melawan. Itu baru muslim. Tapi amalnya salihat, bersih daripada kebodohan dan kesalahan. Tak mungkin tidak salah kalau tidak belajar. Misalnya tadi Luan datang saya sama Bang Kamal. Tetap Bang Kamal saya minta jadi imam. Pak Reci, Pak Tengku dah suruh Bang Kamal. Saya Bang Kamal lagi. Kenapa? Karena saya bukan qari. Artinya apa? Ada hal-hal yang dimengerti dengan keilmuan, dinilai dengan ilmu. Misalnya beliau pintar bidang ini, saya nggak berani kalau ada beliau. Silakan beliau aja. Bagaimana menilainya? Dengan ilmu. Jadi inilah masalah.
di hari ini. Yang kenal orang ngerti, orang ngerti. Orang bodoh jarang kenal orang ngerti karena dia sendiri bodoh. Dan dia sering menilai orang lain bodoh. Sama tinggal lu nurnya. Padahal bisa di EFG. Begitulah keadaan ya. Jadi kejadiannya amal itu semua sesuai dengan aturan. Ini nanti kita udah mau kurban. Ada orang ada duit enggak kurban. Karena dia bilang saya belum kaya tengku. Padahal kurban man kana lahu sa'ah falam yudah fala yaqrabanna musallana. Orang mampu tidak kurban jangan dekati musala kami. Man kana lahu sa'ah falam yudah falyamut yahudiyah atau falyamut nasraniyah. Orang punya kemampuan tidak kurban, matilah ia Yahudi atau matilah ia Nasrani. Begitu benci Nabi. Kenapa benci? Padahal itu sunat di kita. Karena dia tidak empati. Nabi Ibrahim anak dipotong, dia kambing enggak mau potong. Di ayat 37 surah An-Nisa, alladzina yabkhalu wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Bandit itu yaitu orang pelit dan suruh orang lain untuk pelit. Itu ciri bandit. Begitu keadaan. Udah. Jadi padahal yang dikatakan mampu berkurban cukup makan di hari raya, lebih uang kadar kurban dan dia katakan mampu. Kita di bank nama puluh tu. Hana mampu kurban, kriyat. Maka terjadilah pengorbanan. Ketabrak anak, luka, kena sakit berat. Jadi enggak mau korban. Menang ke keadaan. Ini dikarenakan tidak punya ilmu. Kemudian ilmu itu banyak sekali sampai di bidang fiqih, ibadah, tauhid, tadi iman, kemudian akhlak, yaitu tasawuf. Kita harus kenal mana riya, ujub, takabur, semua. Dengan itu kita akan paham. Kemudian setelah itu, setelah kita punya ilmu, setelah kita pahami, kita akan sedih, takut, marah melihat yang salah. Terjadilah watawasau bil haq. Watawasau bil haq itu mengingatkan tentang yang basicnya iman. Watawasau bis sabr yaitu mengingatkan yang basicnya tentang amal. Sehingga itu tak boleh, itu haram. Karena amar ma'ruf itu wajib atas tiap muslim selama tidak mudarat atau tidak memberi manfaat. Mungkin ya itu walau sudah sama-sama kita tahu, kita dengar, saya ngomong cuma untuk pahala. Karena fikru sa'atan afdalu min sab'ina sanah. Berfikir sedetik tentang agama lebih mulia daripada 70 tahun ibadat sunat. Hadis itu mudah sekali didapat, dengan Google aja boleh. Hadis berfikir 1 detik 70 tahun ibadat sunat, 2 detik 3 detik ini dari jam 5:30 udah jam 6:30. Udah sejam lebih ini berapa detik. Jadi apa dah cak kesimpulan kitab engko? Tauhid, fikih, tasawuf. Kitab raya kita uwit. Bukan benar dia. Nanti tamat ke dah. Benam 2 boh je. Baik bosan. Yang kita tasawuf yang dalam kitab Jawa tambih, hidayatul hidayah, kemudian sirus salikin, campur yang beredar di Aceh. Kemudian ukul dilijen, itu tentang perempuan. Ada lagi tentang perempuan yang lain-lain, tidak secara umum. Kalau yang secara umum sekali sebut nanti ujub, riya, takabur lengkap. Yang saya baca-baca Tanbihul Ghafilin. Itu akhlak. Kalau tauhid, Aqidatul Najin, Darus Samin, itu dah gede dikit. Yang kecil sekali ilmu tauhid. Udah. Kalau fiqih yang besar di Aceh beredar, kalau Melayu Sabilai. Juga ada di dalam Sirus.
ada Matali'ul Badren, ada Kifayatul Awam Tauhid ada Fardu Ain. Ini terserah jemaah mau pilih yang mana. Fardu Ain fikih, insya-Allah ka komplit. Mio balun kitab be tahu ubit yang penting atau Fardu Ain tabah tabih tabah kaji ile. Fardu Ain tu orang juga mafai na 1 2 3 4 na nomor. Dan ka komplit lah. Kecuali yang hana bab muamalah. Pak beda musyarakah dengan kirat dengan ijarah yang hana payah fikir dia punya kapele dia fikir. Lanjut lah. InsyaAllah baik tu lun ingat. Nanti lum doa ju 20 buah siapa ile. Okey doa benar jemaah 20. Habis hitam perle lebih tak belum. Jadi insya-Allah setiap pagi Jumaat kita belajar. Kalau mungkin ya uro-uro raya mayu kata pri ka pri. Yang hana ada pri yang ke uro raya ni tak buat julam paling pri 3. Bagi mayu ka pri jujur agak nak mai anak jak kula ti uro nya cukup hek dah jak kula uro kedua. Tiga hai jak kula lelom, hai jak kula lelom, tiga baru jak kula lelom. Jadi mungkin sebelum kita tutup, yang ingin bertanya apa saja silakan. Jauh jauh PR. Jadi hadis Nabi min ladunninya kata-kata dalam Quran. Ladunni artinya dari sisi saya. Tapi hadisnya ke mana? Alhamdulillah. Man tafaqqaha fi dinillah kafallahu ma ahammah. Siapa yang bersungguh-sungguh pada agama Allah, Allah kasih ilmu yang dia tidak paham. Ilmu yang tidak dipahami itu berarti koneksinya langsung dari Allah. Tapi manusia biasa tidak ada yang langsung dari Allah, tetap melalui malaikat sampai umur sehat hidup itu dari malaikat sekarang. Dari Allah kuasanya diberi kepada malaikat yang gerak kita. Jadi ilmu yang tidak dipahami jadi tahu. Seseorang enggak pernah tahu detail tentang salat begini dan begitu misal. Tapi tahu-tahu dia bisa tahu. Itu karena dia sungguh di bidang agama. Allah beri paham dalam kepala dia yang dia tidak paham. Itu namanya milladunni, daripada sisi saya. Tanpa berlaku hukum adat, belajar ada itu. Milladunni daripada sisi saya. Betul itu ada. Betul itu ada. Tapi itu bukan diupaya. Setelah dia sungguh, Allah kasih rahmat. Dan kita punya laduni. Kita ni semua punya laduni. Kalau udah salat, mana laduninya? Pas kita mikir-mikir, saya rasa yang benar begini, yang benar begini. Padahal kita nggak pernah tahu, nggak pernah baca. Pas suatu hari ngajilah, kata dengku itu, oh betul saya. Itu laduni. Allah yang ajari kita pada posisi betul. Padahal kita nggak pernah tahu yang betul itu. Ini namanya miladunni. Yang dimaksudkan oleh ladunni oleh mereka itu adalah ilmu-ilmu abstrak yang di luar batas otak kita. Mereka bilang itu Allah ajari. Itu dusta. Sedangkan itu hari ini dipelajari. Ada kitab, tapi saya nggak punya kitabnya karena sangat sensitif. Suatu hari datang orang ke tempat saya, ajak saya ikut aliran mereka. Saya bilang, saya nggak bisa ikut Anda. Kenapa? Karena setelah kita ngomong tadi, Anda kafir, saya bilang. Tengku Jim di saya juga kafir katanya. Karena Tengku Jim bijih anak bajing, bukan bijih anak taat. Karena ia puyangin tetet.
Karena udah begitu, tadi udah janji fotokopi kitab itu. Gara-gara begitu enggak boleh lagi. Kitabnya dibawa 2 kali, 3 kali Quran. Di awal itu masalah alif apa arti, ba apa arti, ta apa arti. Udah pernah saya lihat langsung. Kemudian saya cari-cari sampai sekarang belum dapat. Kitabnya Melayu Gundul, itu semua teori. Asal tubuh daripada air, api, angin, apa dasar kulit, apa dasar daging, dasar tulang. Memang selalu kita dengar. Di tangan manusia kanan kiri ada Allah. Ini kayak tulisan Allah ini ha-nya. Ini hamzahnya Allah. Tubuh manusia tercipta dalam bentuk Muhammad, sehingga akhir-akhir kita enggak ada siksa. Nanti bentuk Muhammad ini min, ini ha, ini min lagi, ini dal, Muhammad. Jadi enggak mungkin Allah siksa Muhammad, karena Muhammad adalah cahaya Allah. Maka Allah enggak mungkin siksa Allah, karena dia pahami cahaya begitu. Hadisnya betul, pahamnya salah. Itu. Jadi laduni di sisi mereka itu laduni, ilmu yang tidak dimengerti. Di Banda Aceh, dulu di Sago Ujung Pancu ada itu ilmu laduni. Tengku ajarin ladun, ini cuma dah meninggal beliau. Nanti tulis misalnya, ditulis Allah, ditulis. Kepunya, ya cumanan. Sampai nama Allah boleh sapu-sapu pakai kaki. Itu sudut kita ada. Ada beberapa titik dekat-dekat kita ada itu. Jadi tidak perlu cari laduni. Tidak perlu cari laduni. Laduni itu patuh dapat laduni. Bahkan orang-orang yang menjaga diri dan kurang bicara, mereka ada laduni. Kita dah bingung di rapat bagaimana. Keluar omongan dia satu kata, selesai masalah. Itu laduni. Ilmu yang diintervensi oleh Allah. Bukan laduni itu ilmu yang tak dimengerti. Ini salah. Lalu mereka cerita masalah makrifah dan hakikat. Nabi yang bawa agama disambung oleh sahabat tabi'in dan tabi'in. Belum ada satu komen daripada sahabat tabi'in juga Nabi tentang makrifah dan hakikat. Dari mana ilmu itu? Mereka bilang laduni. Puak ke merno ilmu syariat, kamu langsung ilmu makrifah dan hakikat. Jadi ketika kita pelajari dalam kitab tauhid, mempelajari ilmu makrifah dan hakikat, membicarakan ilmu makrifah dan hakikat, hukumnya murtad. Karena Nabiullah, para sahabat tabi'in tidak pernah bicara tentang makrifah dan hakikat. Jadi bahayanya. Dan itu dekat kali dengan kita. Sering kali kebentur sama kita. Nyawa syariat. Kamu awak hakikat bahasa haji. Dan jangan takut sama mereka. Kadang-kadang mereka atraksi kebal. Kalau ada orang debus, saya kasih ilmu hari ini. Selesai. Tak ada kuat kecuali kuat Allah. Nabi Muhammad dilempar batu, rontok gigi. Dilempar batu, luka seluruh badan. Waktu ke Taif, itu orang nomor 1 yang dia banding semua malaikat masih mulia dia. Banding alam semesta, karya Allah dia yang paling mulia. Yaitu Muhammad SAW. Lapar ketika tak makan. Ketika kena virus demam, sakit. Dan beliau minum obat. Itu beliau. Kok kita ada kebal debus, kebal senapan. Pas dia bilang dia kebal, gue yang kebal. Kita tembak kebal dia. Karena akidah kita mengakui itu. Untuk membunuh itu mudah. Yaitu dengan pemahaman semua kuat-kuat Allah. Hidup dunia ini tetap berlaku hukum sebab akibat. Kecuali irhas mukjizat, ma'unah sihir, istidrat dan ihanah. Udah. Dengan akidah itu, cok tikin, tinggal menyokon begah balun. Netop urun tengah top dabuh. Belah deh dia bikin. Sudah banyak alami hal-hal demikian. Dibilang dia kebal ABCD. Saya amanah sama anak saya. Silahkan datang.
Dia bilang dia kebal, tolong tes juga. Jangan tusuk di tempat yang parah, mati dia nanti. Tempat santai-santai aja. Ditusuk mempan. Mana kebal dia? Kenapa? Karena dalam akidah kita enggak ada. Itu tipu muslihat syaitan. Maka orang debus itu dengan akidah tok, belah di belah dibikin. Ketika kita percaya, maka itu jadi atraksi. Kita masuk jadi atraksi. Saya beberapa kali orang datang ke pesantren untuk tes obat kebal. Karena udah dites kebal, mereka ada pahamannya atai pertama. Jadi atai buat dengku. Ada lama ubat-ubat kebal hancur, saya hancurin. Kan kebal, ubat-ubat kebal hancur. Apakah hancur ubat kebal? Karena hana dia. Kenapa pada mereka kebal? Karena akidah mereka begitu. Hana betihnya nama tenaga dalam itu. Jin untuk kesehatan pernapasan jin. Tapi kemulah untuk bertengkar, berkelahi. Itu yang perasaan ada haji bapanya bapa. Puap kali bapa, yang bapa tengok bapa. Tengok baik dapat teh yang pum tempah, yang pupa pun kena tempah. Apa dia tes? Ya jual pengambilan padang tengah lagi pak tes tempah dia. Jak puap tempah kena juga. Hana pahir. Hana patih nutri, hana patih cintri, noto yang ju balun tempah. Tidak ada yang demikian. Hidup ini tetap normal. Nabi aja buka puasa agak bahagia beliau. Umur karab buka. Nalah bersaan Nabi. Walau kaya Nabi. Tinggal geken dengan. Lisa imi farhatan. Farhatun inda liqa'ir. Farhatun inda iftari. Wa farhatun inda liqa'ir Rabbi. Bagi orang yang puasa itu dua. Senang. Senang pertama ketika ia buka puasa. Senang kedua ketika ia ketemu Allah. Baik dia bikin Nabi tasawuf tak, dia buka puasa santai senang hendak ke. Tenang je kan. Katrau, ka pulih gerah. Jadi Nabi itu alami. Maka cocok diikut. Itu kan menyona tengku tanya sira kali batuk, kali mumang. Nah tengku sira tu batai-batai ke baju. Nyan yang baju batai tengku dia. Kenapa? Hayu tengku kamu je baju batai. Nyan ke nyan teman syaitan. Nabi hendak baju batai. Ke baju makanan sih. Kaji hati-hati ke laduninya menyuka afai ilmi. Kami ini orang laduni, ilmu laduni nyangka belah di pagi main je. Itu kau awak pegak-pegi. Nyan tak jaga baik lolos pagi tanya awaknya. Karena kai baju buat ubi dia. Jadi jaga baik tamong belah no pagi bah belah di pagi macam. Yang kau pagi syariat tak jaga. Kau hidupnya tetap syariat selalu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat zuhur. Ketik mentang hadis Zuliyadain di debik junan. Nabi hantam dua. Nabi kan enggak pernah lupa sikap beliau. Nabi enggak ada sikap pelupa. Tapi ada lupa dibuat Allah. Setelah salat zuhur, hadis Zuliyadain kalau ketik di Google. Mundurlah Nabi. Ya Rasulullah, am kusirta salata au nasita? Adakah engkau mengkasar salat atau lupa? Karena Zuliyadain melihat Nabi salat zuhur 2 rakaat. Lalu Nabi bilang, keduanya tidak. Bukan beliau kasar, beliau lupa. Tapi beliau dilupakan Allah. Karena enggak ada sifat lupa pada beliau. Maka Nabi tambah salat 2 rakaat. Sebelum jarak waktu 1 Fatihah, jarak waktu kadar 2 rakaat dan belum bicara kadar 1 Fatihah. Keduanya bukan. Nabi sempat komunikasi. Berdiri lagi sambung salat. Datang Umar ke rumah Nabi. Musyawarah perang intensif karena lusa mau berangkat. Waktu asar sudah masuk, sudah azan. Nabi tidak jamaah dan tidak jadi imam. Bicaralah masalah perang di Sahih Bukhari tentang tinggal salat Rasul. Dah beres? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sahabat azan. Baru teringat Umar. Ya Rasulullah, aku belum salat asar. Jawab Nabi, ya Umar, aku juga belum. Sama-sama lupa. Dilupakan Allah. Itu Nabiullah. Sahih Bukhari tentang tinggal salat. Jadi Nabi hidupnya alami. Itu kayak filem Superboy. Cin itu bicara di mata kau betul-betul. Nak jah gede apa?
Jadi adakah orang pergi ke Arab dengan memedip mata? Ada. Kalau ada itu sekali seumur hidup. Karena karamah bukan hal untuk dipraktek. Tapi karamah itu Allah beri untuk mengagungkan agama. Karamah itu diberi untuk mengagungkan Allah. Karamah itu diberi untuk mengagungkan dia karena dia penerus agama. Jadi bukan karamah itu atraksi. Itu tipu muslihatnya lah dunia Cina. Karamah atraksi. Makanya semua Nabi dan Rasul hidup kayak kita. Dan kita hidup kayak mereka. Mereka sudah ajarin kita. Kita ikuti ajaran mereka. Yang kenyan Islam. Nalang. Nah, nali tak istirahat. Bu katuk ibat kopi yang udah bawa usia. Oh kan haji. Jadi insya-Allah minggu depan saya kata mulai dengan kitab, kemudian minggu depan tak dapat tente poh padum pun but poh padum piu. Bagi-bagi minit biar dapat tente jino tua tentu. Insya-Allah terima kasih banyak kepada kita semua yang sudah menjadi sebab berjalannya ilmu Allah, berjalannya syiar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena saya dan kita semua malu besok. Apa malunya ketika ketemu Nabi ditanyakan, apa yang engkau bantu tentang Islam? Nggak bisa jawab. Dan jangan berfikir dekat dengan Nabi harus di samping Nabi. Bisa kita dekat dengan Nabi, tapi sangat jauh dari Nabi. Tapi di pikiran kita, di hati kita adalah Nabi. Itu sudah dikatakan dekat dengan Nabi. Abu Lahab, Abu Jahal hidup bersama Nabi, tapi dia musuh Nabi. Seorang sahabat yang menjadi buah bibir para malaikat di langit sana. Waktu meninggalnya dikunjungi para malaikat langit. Namanya Uwais Al-Qarni. Dia rindu ketemu Nabi. 3 hari dia tunggu untuk ketemu Nabi di rumah Nabi. Hendak ketemu Nabi. Tapi Nabi bilang, dia cintaku, dia kekasihku, dia kekasih Allah. Dia tak dikenal di bumi, tapi dikenal di langit. Tak pernah bertemu badan, bertemu hati. Maka pautkan hati kita ke Nabi. Maka sama dengan kita sudah bersama Nabi. Bukan badan, tapi jiwa. Begitu dalam pemahaman. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Qawi dia teman-teman. Kalian kahwin nak. Allah ya kalian kahwin. Subuh berkah. Ia kuat kan saja. Ia kuat kan saja. Ia kuat kan saja. Subuh berkah.
Hujan dari sudah. Ketiga kesian baca